Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, guru, dan murid-murid semua yang saya hormati, yang saya cintai, kami tim penyuluh dari Puskesmas Tangen akan memberikan penyuluhan tentang COVID-19. Perlu diketahui Bapak, Ibu, dan murid-murid semua bahwasannya COVID-19 adalah merupakan penyakit pandemi seluruh dunia, termasuk di wilayah kita. Saat ini di wilayah kita di Tangen, angka kesakitan, angka kematian sangat meningkat. Untuk itu kita harus berhati-hati. Bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Jadi virus itu jasad renik yang paling kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Harus dilihat dengan peralatan khusus. Untuk itu marilah kita harus selalu juga berhati-hati. Untuk cara penularannya ditularkan lewat droplet. Jadi droplet itu atau percikan dari cairan dari mulut, hidung, dan juga mungkin bisa juga cairan dari mata. Percikan yang ada di mulut itu bisa dikeluarkan saat berbicara, saat batuk, saat menguap. Kalau dari hidung saat bersin, saat ingus keluar, kemudian dibersihkan oleh tangan, kemudian tangan orang yang sakit tersebut memegang benda-benda yang ada di sekitar sehingga orang lain bisa tertular. Juga lewat mata, cairan yang dari mata bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu Bapak Ibu semua, dari penularan lewat mulut, hidung ini kita harus selalu berhati-hati. Tanda dan gejala untuk virus corona ini, kalau terjadi pada saluran pernapasan, tanda gejala bisa dengan panas badan meningkat 38 ke atas, dan juga terjadi bersin, kemudian batuk, nyeri tulang, badan sakit semua, dan juga nyeri tenggorokan. Apabila itu berlanjut, terjadi juga sesak nafas karena ada penumpukan cairan. Kalau terjadi pada saluran pencernaan, bisa juga tanda dan gejalanya dengan diare. Maka untuk itu kita harus juga berhati-hati. Untuk pencegahan virus corona ini, marilah Bapak, Ibu, dan murid-murid semua sudah tahu, tapi perlu kami sampaikan bahwasanya 5M itu penting sekali. Yang pertama, M pertama, itu memakai masker dengan benar. Jadi pakailah masker dengan benar, hidung dan mulut harus tertutup, baik itu saat berbicara maupun saat bertemu dengan orang lain. Itu harus tertutup hidung dan mulut. Maka jangan sampai sekali-kali memakai masker hanya dipakai di dagu ataupun dikalungkan di leher. Kemudian yang kedua, M kedua, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Paling tidak selama 20 detik. Mungkin dengan 6 langkah cuci tangan itu harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Jaga jarak paling tidak 1–1,5 meter kita harus lakukan dengan orang lain. Saat kita bertemu dengan orang lain, saat kita bertemu dengan teman, itu kita harus selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hindarilah kerumunan, jangan sampai kita mendatangi kerumunan. Kita harus selalu menjaga supaya COVID ini tidak menular pada diri kita. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari mobilitas. Maka untuk itu, kalau tidak perlu, marilah kita berdiam diri di rumah. Hal-hal yang tidak penting jangan sampai kita keluar rumah. Kemudian yang kelima, itu kita harus lakukan jaga imunitas.
Jaga imunitas dengan cara marilah kita makan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, gizi seimbang, sehingga kebutuhan di dalam tubuh tercukupi. Kemudian juga kita lakukan olahraga, rutinitas olahraga selama 30 menit setiap hari. Lalu hindari stres. Jadi stres kita harus selalu hindari, jangan sampai kita merasa takut, merasa cemas terhadap penyakit ini sehingga akan menimbulkan atau menambah energi sehingga akan daya tahan tubuh akan turun. Untuk itu marilah Bapak Ibu dan murid-murid semua, pencegahan ini penting sekali, juga termasuk vaksinasi Bapak Ibu. Vaksinasi untuk lansia, marilah kita lakukan vaksinasi agar vaksinasi ini sukses. Marilah kita informasikan kepada masyarakat, juga kepada keluarga kita, supaya lansia tetap harus kita dahulukan karena ini menjadi rentan terhadap penyakit COVID-19. Untuk cakupan imunisasi, nanti umur 18 tahun ke atas akan diimunisasi. Marilah kita selalu meningkatkan atau mendisiplinkan protokol kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu 3M penting sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.